Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dan semoga diberikan kelancaran ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Arifah, NIM 140141842, presensi 21 dari Rombel I. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Kurniana Bektiningsih. Dan topik yang akan saya bawakan yaitu mengenai model layanan anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. Lalu apa saja yang akan saya bahas? Yaitu yang pertama, bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, gradasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, pengertian pendidikan inklusi dan kemampuan yang harus dimiliki guru pendidikan inklusi. Serta yang keempat yaitu layanan kebutuhan khusus dalam pembelajaran di sekolah inklusi. Topik pembahasan yang pertama yaitu bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Hallahan dan Kaufman tahun 1991, bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ada berbagai pilihan, yaitu yang pertama, regular class only atau kelas biasa dengan guru biasa. Yang kedua, regular class with consultation atau kelas biasa dengan konsultan guru PMP. Yang ketiga, itinerant teacher atau kelas biasa dengan guru kunjung. Yang keempat, research teacher atau guru sumber, yaitu kelas biasa dengan guru biasa, namun dalam beberapa kesempatan anak berada di ruang sumber dengan guru sumber. Yang kelima, pusat diagnostik preskriptif. Yang keenam, hospital or homeborn instruction atau pendidikan di rumah atau di rumah sakit, yaitu kondisi anak yang memungkinkan belum bisa masuk ke sekolah biasa. Yang ketujuh, self-contained class atau kelas khusus di sekolah biasa bersama guru PLB. Yang kedelapan, special day school atau sekolah luar biasa tanpa asrama. Dan yang kesembilan, residential school atau sekolah luar biasa berasrama. Lalu topik pembahasan yang kedua yaitu gradasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Samuel Craig tahun 1986 membuat gradasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bergradasi dari model segresi ke model mainstreaming. Nah, bentuk-bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu bentuk layanan pendidikan segresi dan bentuk layanan pendidikan terpadu atau terintegrasi. Yang pertama yaitu bentuk layanan pendidikan segresi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal, di mana anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, seperti sekolah luar biasa atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa. Sistem pendidikan segresi merupakan sistem pendidikan yang paling tua. Nah, di sini ada 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segresi, yaitu yang pertama sekolah luar biasa atau SLB yang merupakan bentuk unit pendidikan atau penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Nah, pengelolaan asrama menjadi satu dengan pengelolaan sekolah. Terdapat tingkatan persiapan, dasar, dan lanjut serta unit asrama. Yang ketiga, kelas kunjung, yaitu lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Nah, penyelenggaraan ini merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Yang keempat yaitu sekolah dasar luar biasa, merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Nah, dalam SDLB terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Lalu bentuk yang kedua yaitu bentuk pelayanan pendidikan terpadu atau terintegrasi.
Ini merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum. Keterpaduan yang dimaksud di sini dapat bersifat menyeluruh, sebagian, atau dalam rangka sosialisasi. Di sini ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas. Yang pertama, bentuk kelas biasa. Dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Keterpaduan ini juga disebut dengan keterpaduan penuh. Di sini, guru pembimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah, guru kelas atau guru bidang studi, atau orang tua anak berkebutuhan khusus. Sebagai konsultan, guru pembimbing khusus berfungsi sebagai penasehat mengenai kurikulum maupun permasalahan dalam mengajar ABK. Yang kedua, kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Dan yang ketiga yaitu bentuk kelas khusus. Nah, dalam keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melakukan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini disebut juga keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Keterpaduan pada tingkat ini hanya bersifat fisik dan sosial. Artinya, anak berkebutuhan khusus dapat dipadukan untuk kegiatan yang bersifat non-akademik seperti olahraga, keterampilan, juga sosialisasi pada waktu jam-jam istirahat atau acara lain yang diadakan oleh sekolah. Dan pada akhirnya, setiap model layanan pendidikan yang dikembangkan akan berhasil jika guru sebagai pengajar sekaligus pendamping siswa harus mampu mengkondisikan supaya kebutuhan pendidikan bagi masing-masing anak terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, topik pembahasan yang ketiga yaitu pengertian pendidikan inklusi dan kemampuan yang harus dimiliki guru pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan khusus dalam masyarakat agar semua anak yang berkebutuhan khusus bisa dilayani di sekolah-sekolah biasa terdekat bersama dengan teman-teman seusianya. Menurut Miriam tahun 2005 ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki guru pendidikan inklusi, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang perkembangan anak. Yang kedua, pemahaman akan kebutuhan dan nilai interaksi komunikasi dan pentingnya dialog di kelas. Yang ketiga, pemahaman akan pentingnya mendorong rasa penghargaan diri anak berkaitan dengan perkembangan, motivasi dan belajar melalui suatu interaksi positif dan berorientasikan sumber. Yang keempat, pemahaman tentang konvensi hak anak dan implikasinya terhadap implementasi pendidikan dan perkembangan semua anak. Yang kelima, pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan hubungan sosial. Dan yang keenam, pemahaman arti pentingnya belajar aktif dan pengembangan pemikiran kreatif dan logis. Dan topik pembahasan yang keempat yaitu layanan kebutuhan khusus dalam pembelajaran di sekolah inklusi. Nah, layanan pendidikan di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap anak. Berikut layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak tunanetra atau visually impaired adalah mereka yang penglihatannya menghambat untuk memfungsikan dirinya berinteraksi. Nah, ini diperlukan akses lingkungan yang mengarah pada usaha untuk menghilangkan batas-batas yang menyebabkan keterbatasan pada anak tunanetra. Tunanetra perlu pendampingan dalam menguasai konsep atau basis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, anak tunadaksa. Nah, ini fungsi fisik dan kesehatannya mengalami masalah sehingga menghasilkan disabilitas dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sosialnya. Guru memperhatikan latar belakang medisnya, kemampuan geraknya, bagaimana komunikasinya, serta bagaimana keadaan anak tersebut, apakah masih perlu dengan alat bantu
sehingga guru dapat mempersiapkan lingkungan yang mudah diakses oleh anak tunadaksa. Yang ketiga, anak tunarungu ditandai dengan gejala yang mengeluh sakit telinganya, sering minta diulang apa yang diucapkan, artikulasi berbicaranya kurang jelas. Secara sederhana, peserta didik tunarungu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi bagi kehidupan sehari-hari. Nah, guru disarankan berdiri di tengah paling depan kelas sehingga anak memiliki peluang untuk mudah membaca gerakan bibir guru. Guru berbicara hendaknya jangan membelakangi anak, upayakan posisi guru berhadapan. Yang keempat yaitu anak tunagrahita, ditandai dengan fungsi intelektual umum yang secara signifikan di bawah rata-rata normal. Nah, dalam belajar keterampilan membaca, motorik, dan lainnya sama dengan anak normal lainnya. Guru perlu mendampingi anak melakukan keterampilan yang diminati, terus memberikan dukungan dan jangan dibatasi dengan jumlah waktu. Yang kelima, anak tunalaras, ditandai dengan hambatan tingkah laku yang menyimpang dari standar diterima umum atau behavioral disorders. Nah, guru perlu melakukan pendekatan dan melakukan interaksi yang baik terhadap anak tunalaras sehingga akan mengatasi masalah disabilitas tingkah laku pada anak tersebut. Dan yang keenam yaitu anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, ditandai dengan kemampuan intelektual yang tinggi dan kreativitas yang tinggi. Guru perlu memberikan program pengayaan untuk mengembangkan kemampuan eksplorasinya dan berikan kesempatan yang luas untuk menjelajah sendiri di bidang yang diminati. Terus berikan dukungan dan jangan dibatasi jumlah waktu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.